baca surat Fatihah. Kita bacakan surat Fatihah untuk meruqyah diri kita masing-masing, untuk tazkiyah diri, membersihkan qalbu kita dari hal-hal yang tidak kita ingini dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan qalbu kita dijadikan qalbu yang memiliki nafs yang mutmainnah, yang tenang, yang tentram menghadapi kehidupan apapun di dunia ini, senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, sabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dijauhkan dari sifat riya dan sifat musyrik, dan juga dijadikan kita ini orang yang senantiasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga kita dijadikan orang yang senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa, dan kita berharap menjadikan kita ini ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim dengan siapapun kapan keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta kita senantiasa memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita diberikan Allah keberkahan dari ilmu yang bermanfaat, ditambahkan kesempatan untuk memperoleh rezeki yang thayyibah dan barokah dan wasi'ah, dan pada saatnya kita dijadikan orang yang sehat walafiat lahiriah batiniah, dan dipanjangkan umur, diwafatkan husnul khotimah, kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa inna nas'aluka rizqan thayyiban Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa ya karim Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka al-ijabah wa barakah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu, bacaan surat Al-Fatihah kita tiupkan ke telapak tangan kita dan ucapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, berharap penuh keberkahan dari bacaan Al-Quran yang sudah kita bacakan hari ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan untuk jadi abdinya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama kita juga ingin memohon pertolongan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih untuk senantiasa dalam jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Dan tentunya ketika kita berada dalam jalan yang lurus, kita juga menginginkan diberikan contoh yang mudah dalam menjalankan jalan yang lurus tersebut, dan tentunya Allah sudah memberikan contoh mudah bagi kita masing-masing manusia, yaitu diberikan contohnya untuk mengamalkan apapun yang dia inginkan dan yang dia maui sesuai dengan contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan
ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya kita tidak ragu bahwa semua yang dilaksanakan oleh Rasulullah pastinya dan pasti adalah dalam rangka mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Dan pagi hari ini kita dalam keadaan yang sehat walafiat, segar bugar dari saum tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung hadir sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang penuh dengan kesadaran kita sebagai manusia. Jadi yuk kita akan dalam kalbu kita raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Kemudahan kepahaman hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itu yuk kita mohonkan kepada Allah untuk dapat berikan kesempatan untuk terus-menerus menjadi orang yang terbaik dan menjadikan diri kita akan menjadi orang yang terpilih sebagai abdinya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana hidup yang paling baik, yaitu menjadi orang yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Dan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan sehat amalnya. Yes. Sehat artinya soleh, baik amalnya. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amal. Dan untuk bisa punya amal yang soleh, punya manfaat, maka diberikan petunjuk berupa Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah Al-Quran, dan ketika kita membaca Al-Quran, belajar dan mengajarkannya, kata Rasul, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan hari ini termasuk yang belajar ya. Kita sama-sama, dan pada saatnya kita juga bisa memberikan kesempatan kepada yang lain untuk mengajar, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk senantiasa berada dalam keadaan yang terbaik. Nah, baik Bapak Ibu, pagi hari ini di saum tahfidz yang ada di Jatiwaras, kalau Pak Tasikmalaya hadir, Ibu Tati bersama Ibu tercintanya dan keluarga. Dari saum tahfidz di Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya juga hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga dan Ibu tercinta. Dari saum tahfidz Al-Quran di Kasepuhan Cirebon ada hadir Ibu Ida Martina bersama keluarga. Dari saum tahfidz di Sumedang ada hadir Ibu Suliati bersama keluarga. Dari saum tahfidz di Capci Pamokolan ya Bandung Aljabar ada hadir Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga. Dari Bandung Bojong Soang ada hadir Kang Irwan Fikri bersama keluarga. Dari ini Kang Rahmat, dari mana Kang Rahmat ini bersama keluarga, mudah-mudahan ya. Dan dari Pak Muhammad Hussein, alhamdulillah Pak Hussein ya, kapan kita berjamaah lagi di belakang masjid sana ya, dari Bandung, dan mudah-mudahan beliau sedang di Makassar mungkin ya bersama keluarga. Kemudian dari Radio Kilait FM Bandung, Kang Indra Gunadi bersama keluarga dan krunya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita tambahkan nikmat kita. Saya akan baca dulu 4 hal terkait dengan yang disampaikan oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dari kitab Nasya'irul Ibad. Disebutkan ada 4 kenikmatan yang hakikatnya hanya bisa dirasakan oleh 4 golongan. Jadi Bapak Ibu ada 4 kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh 4 golongan. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk ya, termasuk saya, ada 4 kenikmatan yang bisa diperoleh dengan 4 golongan ini. Hatim Al-Asyam rahimahullah ya mengatakan ada 4 hal yang hakikatnya hanya bisa diketahui oleh 4 golongan yang pernah merasakannya. Mudah-mudahan masuk ya. Yang pertama, masa muda tidak terasa nikmatnya kecuali bagi mereka yang sudah tua. Ibu Bapak sudah tua? Enak nggak masa muda dulu? Jengkol, beteng, teman-teman saya sedaya juga. Tapi udah kelewat. Ya, pasti sudah merasakan. Yang kedua,
keselamatan tidak terasa nikmatnya kecuali oleh mereka yang terkena musibah. Jadi lamun terkena musibah terus dia selamat nikmat katanya. Benar nggak Bu? Nah, ya. 3, kesehatan badan tidak terasa nikmatnya kecuali oleh mereka yang sedang jatuh sakit, sudah jatuh sakit. Terasa nikmatnya Bu, kalau yang sudah sakit ya. Yang keempat, hidup ini tidak terasa nikmatnya kecuali oleh mereka yang sudah mati. Kira-kira yang 4 ini yang sudah ngalami yang mana? Satu sudah Bu ya. Sudah. Sekarang tuer. Ya. Yang kedua, selamat pernah ya. Tidak pernah ya waktu kena musibah, ada tabrakan atau mungkin ada ngejutkan sesuatu, ada banjir, nah, kita selamat dari itu. Yang ketiga, sehat badan. Kemarin sakit, nah, ataupun beberapa hari yang lalu sakit, sekarang sehat. Tapi mati ini belum. Nah, untuk yang hidup ini nikmatnya dirasa setelah mati, maka yuk masih hidup kita belajar bagaimana kalau sudah mati itu supaya terasa nikmatnya hidup. Pagi hari ini kita termasuk yang ingin belajar bagaimana nikmatnya yang terbaik kita semua, yaitu dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang akan kita baca hari ini adalah surat Al-Anbiya. Ya. Surat Al-Anbiya mulai ayat pertama, surat ke-21. Selamat bergabung juga Ibu Irin dari Kanoman, Cirebon bersama keluarga ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita mulai dari ayat pertama surat Al-Anbiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu surat Al-Anbiya. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ayatihim min dzikrim min rabbihim muhadatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basarum mislukum. أفتأتون السحر وأنتم تبشرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.
فآمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصصنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترف فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين وما جعلت تلك دعواهم حتى جعلناهم حسيدا خامدين
تستقر فلاؤك وهم حتى جعلهم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء وما بينهما لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون